Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin. Akhirnya amin. Indonesia maju ke semifinal. Iya, Walaupun selama ini kita nunggunya agak tegang-tegang juga ya. Wah, ini gimana nih Thailand sama Kamboja main mata enggak gitu kan. Ternyata nggak ada yang berani main mata juga ya. Thailand dan betul, Vietnam semuanya main hajar aja juga. Memastikan diri jadi betul. juara grup. Oke, Ya, Bro Ipung, kira-kira bagaimana nih apa yang terjadi sehingga Indonesia maju ke semifinal? ya memang kan setelah pertandingan pertama yang mengecewakan ketika melawan Malaysia kalah 2-1, kemudian bisa comeback dengan hanya kemenangan 1-0, agregat gol Indonesia juga kan begitu minim sebetulnya. Mhm, Makanya tidak enaknya kalau dalam posisi yang harus melihat pada hasil pertandingan grup lain ya mhm, seperti Indonesia kemarin. mhm, Artinya Indonesia kan sangat terpengaruh oleh tiga pertandingan sebetulnya, tiga mhm, pertandingan dari grup yang berbeda ya. mhm, Dari grup A Indonesia juga berpengaruh terhadap hasil dari pertandingan Thailand dengan Kamboja. mhm, Kemudian Indonesia juga akan terpengaruh dari hasil pertandingan antara Malaysia dengan Timor Leste. Bahkan dengan antara di grup C Vietnam dengan Filipina, Indonesia juga sebetulnya ada pengaruhnya walaupun sebetulnya secara sistematis kita mhm, sudah bisa meraba bahwa katakanlah di grup C mungkin ya Filipina gapnya terlalu jauh walaupun mhm, di pertandingan terakhir Vietnam sepertinya lebih mengandalkan pemain-pemain yang berada di bench untuk menatap semifinal melawan Malaysia. Akhirnya mhm, seperti itu gitu loh. mhm, Nah, tapi memang yang menarik bahwa Kamboja melawan Thailand juga pertandingannya cukup seru. mhm, Karena dalam hal ini Kamboja harus menang melawan Thailand untuk bisa memastikan kembali lolos ke semifinal. mhm, Tapi ternyata Thailand juga tidak bermain ini ya, main mata katakanlah ya. mhm, mhm, Artinya mereka tetap melakukan pertandingan dengan cara-cara yang objektif. mhm, Begitu juga dengan Malaysia. Malaysia tetap bermain dengan cara yang serius. Mereka mhm, bisa mengalahkan Timor Leste bahkan dengan 3-1 gitu mhm, loh. Akhirnya dengan komposisi nilai-nilai dari grup A, B, dan C, ternyata Indonesia yang punya nilai 3 itu yang akhirnya berhasil menjadi runner up terbaik ya. gitu. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari angka benerannya angka gitu ya di grup A, Ya, sebenarnya Kamboja ini kan punya nilainya 4. Cuman 4 ini ada satu hasil pertandingan ya, dengan Brunei dan itu tidak dihitung betul, supaya memiliki jumlah pertandingan yang sama antara grup B dan grup C. Oke. betul. Nah, jadi walaupun deg-degan tapi akhirnya lolos juga. Tapi sekarang kan apa namanya tantangannya jadi jauh lebih berat nih untuk timnas Indonesia U23 ini menghadapi Thailand di semifinal. Ini kira-kira Nah, akan seperti apa nih laganya, Bro? justru itu, ini nih menariknya ya. Karena sebetulnya kalau sudah masuk fase semifinal, siapapun lawannya pasti berat. Mhm, Kita tahu bahwa Indonesia juga punya tradisi kompetitif yang begitu kompetitif dengan Vietnam ya. mhm, Bahkan ini juga sudah melibatkan media-media masing-masing negara gitu mhm, loh. Kemudian dengan Thailand pun hasil terakhir kan Indonesia justru bagus ya, menang 5-2 di final SEA Games gitu loh. mhm, Tapi khusus ya untuk di event kali ini ketika timnas Indonesia menapak pertandingan pertama dengan mengecewakan, kemudian agak bisa terobati dengan pertandingan di pertandingan berikutnya dengan Timor Leste. Walaupun di babak pertama sebetulnya belum menunjukkan hasil yang atau evaluasi yang memungkinkan untuk bisa mhm, kita punya optimisme. Baru pada di separuh babak kedua, nah itulah sebetulnya yang kita harapkan bahwa mhm, hasil evaluasi dari pertandingan melawan Malaysia itu punya menampakkan hasil dan mhm, Indonesia di babak kedua melawan Timor Leste jauh lebih baik dan mhm, ini mulai kelihatan ada polesan-polesan dan pemain-pemain juga sudah mengerti strategi, taktik dan cara bermain yang diinginkan oleh STY. Nah, mhm, apakah kita kan melihat pada performance yang terus menanjak ya, mhm, walaupun tidak terlampau signifikan perubahannya, tapi kita bisa berharap bahwa apa yang sudah dimainkan oleh timnas kita di dua pertandingan awal itu bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa bagusnya gitu loh untuk menapak pertandingan melawan Thailand nanti. Karena mhm, Thailand sendiri juga kalau saya lihat dari pertandingan-pertandingannya melawan Myanmar,
Kamboja, Brunei Darussalam, itu juga tidak bukan seperti Thailand yang biasanya gitu loh. Hmm. Mungkin juga karena sebetulnya sama nasibnya seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Yang tiga-tiga negara ini tidak memungkinkan bisa membawa skuad terbaik di laga kali Hmm. ini. Hmm. Jadi banyak pemain-pemain yang sebetulnya banyak bermain di Liga 2-nya Thailand yang akhirnya dipanggil oleh Isara ya, Mhm. pelatih Thailand. Jadi dengan kata lain sebetulnya kalau kita katakanlah merujuk pada hasil 3 pertandingan Thailand, sebetulnya Indonesia tuh juga punya peluang yang sangat besar gitu loh, yang peluang yang Oh. sama besar dengan Thailand. Hmm. Karena Indonesia rujukannya adalah bagaimana mereka bisa comeback, mereka bisa mengevaluasi gaya permainan di babak kedua ketika melawan Timor Leste. Dan itu kelihatan lompatannya agak jauh gitu loh. Hmm. Agak baik gitu loh, Bro. Hmm. Jadi kira-kira Indonesia dengan Thailand ini nggak jomplang-jomplang banget gitu ya? Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Karena gini, eh, saya merujuk pada babak kedua ya melawan Mhm. Timor Leste. Indonesia Mhm. kan sudah bisa memainkan permainan yang dari kaki ke kaki dengan cara-cara yang lebih efektif gitu loh. Hmm. Pergerakan pemain tidak statis. Kemudian pemain mulai rajin mencari ruang. Hmm. Dan pemain juga tidak lagi berusaha membawa bola soloran sendirian. Karena Hmm. di situ ada pemain-pemain lain yang berusaha membackup Hmm. dengan cara menjaga jarak dengan pemain yang memegang bola. Menjaga Hmm. jarak dan membuka ruang untuk pemain yang memegang bola memberikan umpan ke posisi-posisi yang memang tidak terjaga. Itu yang sudah Hmm. dilakukan oleh timnas kita gitu loh Hmm. di babak Hmm. kedua lawan Timor Hmm. Leste. Mhm. Nah, mudah-mudahan hasil kemarin dan motivasi yang dilakukan STY, bahkan STY juga dari hasil pertandingan pertama melawan Malaysia, mereka kan tidak langsung kembali ke hotel, tapi STY menghukum dulu pemain untuk lari di lapangan. Yang saya dengar seperti itu ya. Ini juga kan sebagai bagian dari cara untuk memompa motivasi Hmm. bahwa no pain no gain gitu loh. Hmm. Jadi seluruh hasil yang baik itu akan dimulai dari proses yang memang menyakitkan sebetulnya. Gitu, Bro. Hmm. Hmm. Ya memang kekalahan dari Malaysia itu memang menyakitkan juga sih ya. Apalagi kan Betul. Indonesia dan Malaysia ini pendukungnya ya terutama itu kan Betul. fanatik-fanatiknya. Justru yang Nah, ramai di netizennya ya, Bro. iya. Di kolom komentar pasti seru banget. Mm-mm. Nah, gini, kalau misalkan Indonesia Mm. dengan Thailand ini di semifinal nanti kurang lebih 50-50 lah gitu ya. Ah, Artinya kan juga kita bisa imbang, bisa unggulnya tipis, bisa kalah kalahnya juga tipis, kurang kurang lebih kayak ya, gitu kan ya. betul. Nah, Cuma memang gini, kalau saya melihat kan antara pertandingan pertama melawan Malaysia dengan melawan Timor Leste, itu kan ada perubahan taktikal. mhm, mhm, Formasi juga berubah. mhm, Mungkin yang sebaiknya dilakukan adalah formasi yang dilakukan pada saat melawan Timor Leste, itu juga dengan menggunakan 4 back sejajar, itu juga saya rasa lebih baik hmm, ketimbang memakai 3 pemain back sejajar. hmm, 4 back sejajar ini tetap Dewangga stopper di tengah dengan Kadek Arel di kanan, Bagas Kava di kiri adalah Frankie Misa. mhm, Nah, sementara di tengah itu bisa kita menggunakan 4 di belakang, 5 di depan, 1 di depan, 5 di tengah dan 1 di depan. hmm. Itu tujuannya adalah kita untuk memenangkan Permainan di lapangan tengah. tengah. Karena lapangan tengah ini adalah sentral dari permainan transisi. Hmm, Entah itu permainan transisi positif atau negatif. Jadi mhm, ini yang harus kita ambil lapangan tengah. Lapangan tengah itu bisa diisi oleh Schroyer, kemudian Arkan Fikri, kemudian Beckham Putra, Rifki Dwi, itu juga bisa. Dan Irfan Jauhari. Saya pikir kalau Irfan Jauhari fit ya, itu bisa turun. Tujuannya Schroyer dengan Irfan Jauhari, walaupun dia ada di tengah, dia harus mobile masuk untuk menyokong Sananta di depan untuk bermain crossing dari sayap. hmm, Schroyer di kiri, Irfan Jauhari di kanan. Sementara hmm. Sananta tetap menjadi seorang target man. Gitu loh, Bro. Ya, ya. Jadi kita harus usulannya adalah 4-5-1 gitu ya skemanya. Betul, Ya, ya, ya. betul. Tapi pemainnya kira-kira
bagus nggak ini untuk yang dibawa ke sana untuk bermain 4-5-1 seperti ini? Gini, apapun kendala yang terjadi di timnas Indonesia, drama-drama mengenai pemanggilan pemain Mhm, yang terjadi tarik-menarik dengan klub, mhm, saya sih punya gambaran bahwa yang dipilih dan diseleksi adalah pemain-pemain yang terbaik saat itu, gitu hmm, loh. Jadi kita tetap punya harapan bahwa pemain-pemain inilah yang memang pemain-pemain terbaik yang ada pada saat gelaran ini dilangsungkan. Karena kita juga tidak kemudian memberikan excuse ya mengenai penampilan tim kita. Karena katakanlah pemain ini bukanlah pemain yang talentanya yang paling oke, katakanlah seperti hmm, itu ya. hmm, hmm, Tidak bisa juga kita berkesimpulan seperti itu karena eh, talenta pemain-pemain kita itu banyak sebetulnya masih. hmm, hmm, Artinya justru dengan memberikan banyak kesempatan pemain-pemain baru untuk tampil, ini juga kan memberikan nuansa yang berbeda buat timnas kita. Walaupun dari sisi permainan mungkin belum kelihatan ada chemistry antar pemain yang baik. ya, Tapi itu juga persoalan yang dihadapi oleh timnas Thailand, timnas Malaysia, yang semuanya juga dalam tanda kutip squad yang seadanya gitu loh. hmm, Jadi kita hmm, tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa anjloknya performa timnas kita itu karena banyak pemain yang tidak bisa dipanggil gitu loh. Kita ya, tidak ya. tidak punya alasan seperti itu, bro. Ya, tapi kalau kita lihat Instagramnya STY Ya, mengirimkan video ya, yang isinya adalah foto-foto STY berdua dengan pemain Indonesia di game-game yang lalu. Lihat juga ya, kan, bro? saya lihat. Itu kalau saya melihat kayaknya STY kangen ini sama pemain-pemain yang ada di foto itu. Iya, Ada kayaknya komentar, bro? eh, eh, kalau saya lihat foto-foto yang ada di Instagramnya STY, Hmm, itu kalau nggak salah mungkin pada saat AFF senior ya di tahun hmm, 2021 di Singapura. hmm, Kala itu kan Indonesia dihuni oleh anak-anak muda yang belum banyak dikenal gitu loh. hmm, Tiba-tiba bisa melakukan lonjakan prestasi sampai ke tahap final melawan Thailand waktu itu ya. ya, hmm, Thailand dengan skuad yang penuh dengan kekuatan yang tidak main-main, ada Canatip dan Teraton Bunmatan dan segala macam. Itu akhirnya berpengalaman lah ya. berpengalaman, akhirnya bisa mengalahkan Indonesia. Hmm, Dan ini juga kan memberikan gambaran bahwa STY juga sebetulnya juga masih punya harapan ya terhadap anak-anak muda sekarang hmm, bahwa apa yang bisa anak-anak muda tahun 2021 lakukan dengan sampai babak final dengan posisi tidak diunggulkan itu juga bisa bisa saja ini menjadi pengulangan sejarah gitu loh bahwa anak-anak muda yang katakanlah dalam tanda kutip agak-agak diremehkan hmm, tiba-tiba di pertandingan-pertandingan akhir mencuat gitu loh bro hmm, dan hmm, ini harapan dari selain STY tentu dari kita semua ya, bahwa pemain-pemain muda ini juga sebetulnya kalau ditreatment dengan baik, kalau punya motivasi yang tidak mau kalah, tentu bisa berbuat sesuatu. iya, iya. Tapi yang saya baca itu ya kalau ketika memposting foto-foto lama ini, satu kangen dan kedua kayaknya aduh, kok gua sekarang gua menghadapi AFF ini dengan materi yang terbatas gitu. Gua udah males ngajarin lagi dari setelan pabrik. Kapan Ya, selesainya kalau setelan pabrik lagi gitu. Ada nggak sih kira-kira ke ya, situ? ya itu kan penafsiran semua orang berbeda-beda ya. Boleh aja Bro Eri mungkin punya penafsiran yang seperti itu, tapi Iya. kan belum tentu juga orang lain punya penafsiran yang sama. Tapi kalau misalkan memang tujuannya, saya sih melihat bahwa tujuannya adalah bagaimana STY berusaha untuk memotivasi para pemain-pemain muda yang saat ini ada gitu loh. Ya, ya. Bahwa dulu juga dengan pemain-pemain muda bisa berhasil sampai ke final ya waktu itu. Betul. Ya. Tapi kan sekarang lawan Thailandnya di semifinal nih, Bro. Ya kan Ya, kalau tadi 50-50 ini kira-kira hasil akhirnya seperti apa biar dan bagaimana supaya kita bisa menang. ya itu tadi. Saya pikir bahwa tetap gaya permainan yang di babak kedua melawan Timor Leste itu juga harus tetap dilakukan. Mhm. Dan Indonesia harus bisa merebut barisan tengah. Ya, Garis tengah itu harus kita kuasai. mhm. Caranya dengan menumpuk pemain lebih banyak.
Hmm. 4-5-1 adalah pilihan yang lebih lebih bijak saya pikir. Oke. Tapi dengan tidak mengesampingkan bahwa Indonesia juga punya sayap-sayap yang lumayan bagus. Seandainya Irfan Jauhari bisa turun, dia bisa ditampilkan sebagai sayap kanan. Kemudian Stroyer itu juga bisa bermain di kiri. Mudah-mudahan itu juga akan menunjang dari kerja Beckham Putra. Tapi yang diharapkan sekali adalah peran dari Arkan Fikri dengan Rifki Dwi untuk tetap waspada terhadap gaya permainan transisi dari pemain-pemain Thailand. Itu yang harus dijaga, bro. Yang berbahaya siapa bro dari Thailand? Oke, sebetulnya di Thailand tidak ada satupun pemain yang menonjol secara kualitas dan bisa membedakan bahwa dia memang punya keterampilan yang khusus ya. Hmm. Tapi memang yang kita amati bahwa Thailand itu bermain dengan cara-cara yang kolektif. Itu lebih baik organisasi permainannya ketimbang tim-tim lain saya pikir. Hmm. Cuma jangan lupa bahwa ada satu pemain yang biasanya disiapkan untuk bermain di babak kedua dan biasanya Hmm. dia bisa merubah arah permainan dari timnas Thailand. Itu saya amati dari pertandingan kedua dan ketiga, ketika pertama dan dan ketiga ya, Hmm. ketika melawan Myanmar dan ketika melawan Kamboja itu pemain dengan nomor punggung 11, saya lupa namanya ya. Ini yang Hmm. harus diwaspadai. Karena pemain ini bisa saja tampil di babak kedua ketika pemain-pemain yang Indonesia lain sudah mulai drop staminanya dan dia sudah bisa kemudian mengatur ritme permainan Thailand dan dia memang saya pikir punya keterampilan teknis yang lebih baik lah, sedikit lebih baik dari pemain Thailand lainnya. Gitu, Hmm. bro. Cuman karena bermain kolektif sehingga dia bisa memanfaatkan kelebihan yang sedikit itu ya. Betul, betul, Ya. bro. Jadi hasil akhirnya gimana nih? Imbang. Kalau imbang kan pasti berarti harus sampai eh, Ya, penentuan lewat adu penalti. betul. Saya tetap sebagai warga Indonesia dan sebagai pencinta timnas kita, tentu saya punya harapan Indonesia bisa menang paling tidak 1-0 atau 2-1 lah Oke. untuk melaju ke final nanti, bro. Ketemu Vietnam di sana. Atau Malaysia, bro. Jangan lupa Oh Malaysia iya ini juga bener. bagus. Balik lagi ya Vietnam, Malaysia bisa juga ketemu Indonesia di final. Oke. Betul. Oke sobat bola, itulah obrolan kita mengenai kira-kira seperti apa laga Indonesia melawan Thailand di semifinal nanti. Kalau menurut sobat sendiri kira-kira bagaimana nih laganya dan bagaimana kira-kira hasil pertandingan ini apakah menguntungkan Indonesia atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.